Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah kuliah subuh Masjid Al-Manar yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah kita masih dipertemukan pada kajian kitab Riyadhus Shalihin. Ya, kita sudah mulai masuk pada bab yang ke-14 yaitu babul iktisodi fit ta'ah, yaitu bab sederhana di dalam ketaatan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sikap sederhana ini adalah sikap yang posisi tengah antara berlebih-lebihan dan lalai, ya. Sebagaimana telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ya, bahwa Imam An-Nawawi memulai dengan menukil ayat Toha, ya, ayat yang pertama dan yang kedua. Toha ma anzala alaikal qur'ana litasko. Toha, tidaklah kami menurunkan Al-Quran kepadamu agar kamu menjadi susah. Ayat ini mengajarkan kita bahwa Al-Quran diturunkan bukan untuk menyusahkan atau membebani manusia, melainkan sebagai petunjuk, rahmat dan kebahagiaan. Ini adalah kabar gembira bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, penenang, ya, ketika mulai menjalankan dakwahnya, ya, begitu berat, ya, tetapi kemudian diberi kabar oleh Allah bahwa diturunkan Al-Quran itu agar tidak menjadikan susah kamu. Maka kemudian ini sebagai pemberi kabar gembira, ya. Kemudian selanjutnya dinukilkan surat Al-Baqarah ayat yang 185, yuridullahu bikumul yusra wala yuridukum bikumul usra, ya. Allah menghendaki kemudian bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Artinya syariat ini, ya, diturunkan, hukum-hukumnya adalah untuk memberi kemudahan bagi manusia, bukan kemudian untuk mempersulit. Beberapa ayat yang semakna dengan ayat-ayat yang dinukilkan itu banyak, ya. Di antaranya adalah la yukallifu nafsan illa usaha, ya, surat Al-Baqarah, ya, ayat yang 286, ya. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuatu dengan yang disanggupinya. Artinya kemudian ketika kita mendapatkan syariat, pada dasarnya kita akan mampu untuk melakukan syariat tersebut, ya. Wa ma ja'alna 'alaikum fid dini min haraj, ya, dan dia sekali-kali tidak menjadikan untukmu agama ini suatu kesempitan. Ma anzala 'alaikal qur'ana litasko, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar engkau menjadi susah. Ya, itu adalah beberapa ayat yang menunjukkan bahwa kita di dalam beragama itu jangan berlebih-lebihan, ya, tapi juga jangan lalai, ya. Jadi di antara keduanya, tentu ini lebih
khusus kepada ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah. Adapun sifatnya yang wajib, maka sudah ada ketentuan. Misalnya seseorang laki-laki itu kemudian sholat berjamaah itu ya di masjid, yaitu adalah sebuah ketentuan. Ya kemudian bukan kemudian ketika kita selalu ke masjid itu berarti itu memberatkan, tidak ya. Tetapi yang dimaksud lebih rinci pada bab ini adalah pada ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah ya. Jadi jangan sampai kemudian kita melakukan ibadah sunnah itu berlebih-lebihan ya, sehingga kemudian memberatkan. Nah, kita masuk pada hadis yang pertama ya, atau hadis yang ke-142, yaitu dari Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha wa indaha imra'atun qala man hadhihi qalat hadhihi fulanah tadhkuru min sholatiha qala mah alaikum bima tutikun fa wallahi la yamalullaha hatta yamalu wa kana ahabbud dini ilaihi ma dawama sahibu alaihi muttafaqun alaihi. An Aisyah, hadis diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Annan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha, masuk menemuinya. Wa indaha imra'atun, dan di sisinya ada seorang wanita. Qala ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hadhihi, siapa ini?" Qalat, Aisyah menjawab, "Hadhihi fulanah, ini adalah fulanah." Tadhkuru min sholatiha, ia menyebutkan dari kebiasaan ya salatnya, banyaknya salat yang dilakukan oleh wanita tersebut. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab ya, memperingatkan, mah ya cukup, hentikan. Alaikum bima tutikun, hendaklah kalian melakukan apa yang kalian mampu. Fa wallahi la yamalullahu hatta yamalu, demi Allah Allah tidak akan bosan hingga kalian merasa bosan. Wa kana ahabbud dini ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi, dan sesungguhnya amal agama yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan terus menerus oleh pelakunya. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, hadis dari Aisyah ini menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika masuk ke dalam rumah ya Aisyah. Di sana terdapat seorang wanita ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa ini? Ya, kemudian Aisyah menjawab, ini adalah fulanah yang terkenal dengan sholatnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memujinya, tetapi malah menegurnya, jangan demikian ya. Berbuatlah semampu kalian ya, jangan memberatkan diri kalian. Demi Allah, Allah tidak jemu untuk memberi balasan kalian sehingga kalian sendiri yang akan merasa jemu. Sesungguhnya amal yang paling dicintai adalah yang dikerjakan secara terus-menerus ya. Penjelasannya ya, jadi Imam An-Nawawi menyebutkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha tentang bab istiqodi fit ta'ah, yaitu bab pertengahan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika masuk ke dalam rumah Aisyah ya, di sana terdapat seorang wanita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya ya, siapa wanita ini? Aisyah radhiyallahu anha menjawab, ini adalah fulanah yang terkenal dengan sholatnya. Maksudnya ia banyak melakukan sholat ya.
ia banyak melakukan sholat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, jangan demikian, ya, jangan demikian. Ya, ini berhentilah, ya, berhentilah dari berlebih-lebihan di dalam sholat. Ya, maksudnya Rasulullah SAW memerintahkan wanita itu untuk berhenti beribadah berlebihan yang akan memberatkan. Ya, jadi beribadah itu jangan memberatkan, ya, tetapi pilih yang ringan-ringan, gitu, yang pertengahan, ya, tetapi juga jangan meremehkan. Ya, kemudian baginda juga memerintahkan kita untuk menunaikan amal sesuai dengan kemampuan kita. Jangan melebihi kemampuan kita, ya. Jadi kemampuan kita seberapa, yaitu kita melakukan. Berbuatlah semampu kalian. Jangan kalian memberatkan diri di luar batas kemampuan kalian. Karena sesungguhnya jika ia terbebani lebih dari kemampuannya itu, maka yang terjadi akan ada jenuh, ya, akan ada jenuh, atau kemudian dengan jenuh atau bosan, ya, itu kemudian akan berhenti, tidak berlangsung terus menerus. Ya, lebih baik yang ringan-ringan, ya, yang ringan-ringan yang sesuai yang disyariatkan. Ya, kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan, ya, bahwa amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang dikerjakan secara kontinu, terus menerus, ya, bukan kemudian amal yang banyak tetapi kemudian berhenti, ya. Jadi amal yang dicintai adalah amal yang dikerjakan secara kontinu, ya, sedikit tetapi terus menerus, ya. Sehingga ketika misalnya ada kesibukan tetap bisa dilakukan, ya, kemudian bosan tetap tidak ditinggalkan. Karena itu adalah kebiasaan itu ketika menjadi sebuah budaya, maka ada perasaan gelo kalau tidak dilakukan, ya. Biasanya kaya ngene, ya, maka akan kebiasaan seperti itu, ya. Jadi misalnya qobliyah subuh itu jadi sebuah kebiasaan, maka ketika nanti bangun, ya, bangun rada telat ngono ki kaya ini ana sing kurang, gitu, ya. Ya, karena itu sudah menjadi kebiasaan. Dengan demikian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, demi Allah, ya, Allah tidak akan jemu, ya, untuk memberi balasan kalian sehingga kalian merasa jemu. Nah, amal ketika dilakukan dengan berat hati, maka nanti ada sikap bosan, ya. Dan kemudian Allah ketika sudah tidak melakukan, maka kemudian berhenti. Allah tidak menilai, ya. Jadi Allah tidak akan merasa jemu ketika orang itu tetap melakukan amal tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, jemunya kita itu karena kadang merasa letih, ya, atau malas, ya. Jadi mungkin karena kondisi yang kadang berbeda, sehingga kalau misalnya amal itu dikerjakan dengan berlebihan, maka ada kondisi berbeda itu akan merasa jemu, ya, merasa malas, ya. Itu kalau amal itu berlebihan, wah kok ini kayak goyong ini, malas, ya. Tetapi kalau amal yang dilakukan itu amalnya adalah amal-amal yang ringan, ya, terus menerus, maka akan cenderung untuk tetap dilakukan, ya, meskipun kadang ada rasa malas, tetapi karena yang ringan maka tetap dilakukan. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak merasa jemu karena memang Allah tidak punya rasa letih. Allah tidak punya rasa malas atau capek di dalam mengurusi makhluknya, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bersabda di dalam surat Qaf itu, ya, walaqad khalaqnas samawati wal arda fi sittati ayyam, ya. Walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lughub, ya.
Dan sungguh kami telah menciptakan ya langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya ya dalam 6 masa dan kami tidak letih ya sedikit pun ya. Jadi penciptaan langit dan bumi itu dalam 6 masa ya, mulai dari hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya. Ya itu kemudian Allah tidak merasa letih dalam menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Maka Allah tidak merasa letih ketika menilai seseorang beribadah. Meskipun orang itu beribadah ya dengan bercapek-capek, Allah tetap akan memberi balasannya. Tetapi ketika itu nanti orang itu kemudian letih karena memaksa diri, maka Allah kemudian tidak menilai dia dalam beribadah. Oleh karena itu agar terus dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, amal yang dilakukan itu adalah amal yang continue ya, amal yang terus menerus ya. Jadi jangan memberatkan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, Allah dengan salah satu sifat dianya yaitu dia tidak akan merasa letih atau malas ya. Wa ma massana min lughub, dan kami tidak merasa letih sedikit pun. Ya Allah tidak pernah merasa letih karena menciptakan ya itu dalam waktu yang singkat ya. Ketika Allah menghendaki sesuatu maka cukup kun, maka jadilah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ada kita bisa mengambil manfaat dari pelajaran hadis ini. Yang pertama bahwa kita dapat mengambil pelajaran, diantaranya adalah ketika suami menjumpai di dalam rumahnya ada seorang lain ya di samping keluarganya, maka hendaklah dia bertanya dulu ya kepada yang ada di situ. Misalnya di sini hadis ini ada wanita lain ya di samping Aisyah ya. Kemudian ada sunnah untuk bertanya siapa yang yang bersama engkau ini ya. Ini karena apa? Karena kadang seseorang itu tidak dikehendaki kehadirannya di dalam sebuah keluarga, atau ada yang kemudian di dalam keluarga itu orang lain itu mencari-cari sesuatu, bertanya-tanya sesuatu ya, dan itu kadang akan menimbulkan sikap yang tidak baik ya. Misalnya bagaimana ya suamimu kalau memberi nafkah ya, wah kok kaya ngono, itu akan memberi pengaruh yang kurang baik ya. Bagaimana suamimu memperlakukan kamu ya. Nah, itu ada hal-hal yang kurang baik. Maka kemudian sunnahnya ketika ada orang lain ya, misalnya orang wanita ya, kemudian masuk bersama istrinya, kemudian suami mengetahui, maka sunnahnya adalah bertanya ya kepada sang istri, ini siapa ini gitu. Ya, jangan-jangan kemudian ini menjadi tidak baik ya bagi urusan keluarga. Maka kemudian si istri yang ditanya kemudian menjawab ya, ini adalah fulana ya, fulana. Kemudian dia menyebutkan ya keperluannya ya, dan pada hadis ini disebutkan tentang bagaimana sikap atau sifat wanita yang ada di dalam rumah Aisyah Rasulullah radhiyallahu anha, yaitu dia adalah seorang wanita yang baik di dalam sholatnya ya, yang sholatnya banyak di dalam melakukan sholat.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu setiap suami itu bertanya jika ada seorang yang bersama dengan istrinya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Aisyah, ya siapa yang bersama dengan Aisyah itu. Ini untuk menanyakan ya apa keperluannya ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kita juga bisa mengambil manfaat yang lain. Pelajaran yang dipetik dari hadis tersebut bahwa tidaklah seorang itu memaksakan diri dalam menunaikan ketaatan ya di luar kemampuannya, ya berletih-letih ya berlebihan di dalam melaksanakan ibadah ketaatan ya. Karena berlebihan di dalam sesuatu itu akan menyebabkan jemu ya, dan merasa letih kemudian justru akan meninggalkan ya. Lebih baik yang ringan-ringan ya, yang ringan tetapi kontinu itu akan menjadi lebih baik ya. Jika seseorang tetap melakukan amal yang ringan-ringan tetapi dilakukan terus-menerus, maka itu adalah amal yang lebih baik ya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya pernah bertanya mendengar informasi bahwa Abdullah bin Amru bin As berkata ya, aku ingin berpuasa dan sholat malam sepanjang hidupku. Ia mengucapkan hal itu karena kecintaannya terhadap kebaikan ya. Aku ingin berpuasa dan sholat malam sepanjang hidupku ya. Kemudian informasi tersebut sampai kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, benarkah kamu yang mengatakan demikian? Ya, kemudian Abdullah bin Amr bin As ya berkata, benar ya. Benar wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, kamu tidak akan mampu untuk menunaikannya ya, karena orang itu kondisinya berbeda-beda. Kadang ada rasa capek ya, kadang ada rasa sakit. Maka kalau kamu mengucapkan seperti itu kamu tidak akan mampu untuk melakukannya terus-menerus ya. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk berpuasa 3 hari di setiap bulannya. Kemudian ini adalah sebuah solusi ya. Jadi ini kan lebih ringan daripada terus di dalam 1 bulan itu puasa terus ya. Ini ada solusi ya, 3 hari di dalam setiap bulannya. Atau kemudian setiap Senin Kamis ya. Kemudian Abdullah bin Amr bin As aku menjawab ya, aku mampu lebih dari itu. Kemudian kalau demikian berpuasalah kamu ya sehari dan berbukalah sehari. Kemudian masih dijawab, aku mampu ya lebih dari itu. Maka Rasulullah tidak lebih dari itu, karena itu adalah puasa Daud alaihissalam. Ya, jadi yang lebih disunahkan adalah kemudian ada hak untuk istirahat di dalam beribadah itu ya. Jadi jangan puasa terus-menerus selama 1 bulan, tetapi yang paling berat ya itu adalah puasa Daud, yaitu sehari puasa sehari berbuka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi hadis ini mengandung pelajaran penting tentang sikap moderasi ya di dalam beribadah, yaitu juga pentingnya istiqomah ya. Jadi latar belakangnya ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam melihat wanita yang disebutkan ya oleh Aisyah sebagai orang yang banyak sholat ya, mungkin yang dimaksud adalah sangat tekun di dalam beribadahnya. Beliau memberi teguran yang halus ya dengan ungkapan berhentilah melakukan itu ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, jadi jangan melakukan sesuatu amal yang memberatkan diri sendiri. Imam An-Nawawi dalam syarah
Sahih Muslim ya menjelaskan bahwa ini adalah ungkapan teguran atau larangan Nabi akan kebanggaan terhadap kuantitas di dalam beribadah. Jadi jangan membanggakan dengan banyaknya ibadah yang dilakukan ya, tetapi yang lebih penting adalah continue ya, istiqomah di dalam melakukan ibadah. Ini sebagaimana yang diperintahkan ya, alaikum bima tutikun, hendaklah kalian melakukan apa yang kalian mampu. Begitu Rasulullah SAW bersabda terhadap wanita tersebut ya. Jadi misalnya Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa kalimat itu adalah prinsip dasar di dalam syariat, yaitu kemudahan dan tidak memberatkan ya. Seseorang hendaklah beribadah sesuai dengan kemampuannya sehingga dia tidak merasa letih, tidak merasa terbebani yang akhirnya justru akan berhenti. Beribadah di luar batas kemampuannya itu akan menyebabkan kebosanan ya. Jadi kalau beribadah berlebihan itu nanti yang terjadi adalah kebosanan, karena akan menimbulkan kelelahan, bahkan kemudian akan meninggalkan dan tidak beribadah sama sekali. Jadi tujuan ibadah adalah ketaatan, kekhusyukan, bukan hanya kuantitasnya saja. Sebagaimana Rasulullah SAW ya, innad dina yusron wala yusaddadina ahadun illa ghalabah. Sesungguhnya agama itu adalah mudah. Tidak ada seorang pun yang memberatkan dirinya di dalam agama, melainkan dia akan kalah ya. Jadi agama itu mudah, maka pilihlah yang mudah ya, kecuali dalam hal ibadah-ibadah yang wajib, yang sifatnya wajib. Kalau misalnya seorang laki-laki itu wajibnya sholat berjamaah di musola di masjid, maka lakukan itu. Kemudian bukan kemudian berarti kita anggar sholat jamaah kok nang masjid itu berlebih-lebihan, tidak ya, karena itu adalah syariat ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, fa wallahi la yamalullah hatta yamalu. Demi Allah, Allah tidak akan bosan hingga kalian merasa bosan ya. Ini adalah ungkapan ya, kiasan untuk menekankan bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan menerima ibadah itu ya, akan memberikan balasan selama hamba tersebut melakukan dengan tulus ya. Makna Allah tidak bosan adalah Allah tidak akan berhenti memberikan pahalanya ya, selama orang tersebut melakukan. Tetapi kemudian ketika karena berlebih-lebihan ya, kemudian berhenti, maka Allah berhenti. Lebih baik yang terus menerus, maka Allah akan menilai amal ibadah itu terus menerus ya. Ya, Imam ya Qatadah di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Allah tidak bosan itu berarti Allah tidak akan berhenti memberikan pahala bagi amalan hambanya sampai hamba itu sendiri menghentikan amalannya. Ini juga memberikan pelajaran bagi kita bahwa ketaatan dan keikhlasanlah yang dihargai, bukan sekedar jumlahnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya amal ibadah yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus oleh pelakunya. Ya, jadi amal yang paling dicintai adalah yang dilakukan terus-menerus. Nah, ini agar amal itu bisa dilakukan terus-menerus, maka amal yang ringan ya, amal yang ringan yang tidak memberatkan. Ya, tidak memberatkan diri, ya. Jadi misalnya karena kondisi seseorang itu berbeda-beda ya, maka pilihlah yang amal yang terus-menerus yang bisa dilakukan secara konsisten ya, yang istiqomah, yang bisa meskipun sedikit tetapi dilakukan terus-menerus
Maka di antara contohnya adalah sholat sunat. Ya, sholat sunat itu ketika kita datang, ya, datangnya itu begitu sudah masuk waktu sholat, kemudian segera kita mendatangi masjid, ya, sambil menunggu berdirinya, ya, iqomat, ya, berdirinya sholat, maka kita melakukan sholat, ya, yang ringan. Nah, itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang akan menjadi budaya dan itu akan ringan dilakukan, ya, dan itu akan menjadi sesuatu yang bisa dilakukan terus-menerus, ya, daripada kemudian memberatkan diri, ya, lebih baik yang dilakukan dengan santai. Jadi kesimpulan dari hadis ini yaitu yang pertama bahwa moderasi di dalam beribadah, ya, sikap pertengahan, ya, tidak berlebih-lebihan di dalam beribadah sehingga memberatkan diri sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah di dalam beribadah itu kita melakukan sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, jadi lakukan ibadah itu sesuai dengan kemampuan kita, jangan memberatkan diri. Kemudian manfaat yang lain adalah sikap konsisten, ya, istiqomah di dalam beribadah, ya, kuantitas, ya, yang sedikit, ya, tetapi dilakukan terus-menerus itu lebih cintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kuantitasnya banyak, ya, tetapi dilakukan tidak secara konsisten, ya, jadi jelang-jeling. Lebih baik yang sedikit tetapi terus-menerus. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Jadi kemampuan kita seberapa maka kita melakukan amal itu. Ya, jadi misalnya dengan amal-amal yang ringan tetapi yang dilakukan terus-menerus, istiqomah, tidak mudah berhenti, itu akan menjadi lebih baik daripada yang amal yang dilakukan banyak tetapi tidak istiqomah, ya. Karena di dalam agama ini Allah memberikan kemudahan, ya, tidak menghendaki kesulitan di dalam ajarannya, sebagaimana Allah berfirman, wa ma ja'ala alaikum fiddini min haraj, dan Dia Allah sekali-kali tidaklah menjadikan kamu di dalam agama itu suatu kesempitan. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari hadis ini bahwa ketika kita menjumpai seseorang, ya, di dalam rumah dan orang itu tidak kita kenal, tetapi itu kita tidak tahu, maka kemudian sunnahnya untuk bertanya kepada yang membawa itu, misalnya istri kita, teman istri kita, atau teman anak kita, siapa ini, ya. Jangan sampai kemudian ini membawa pengaruh yang tidak baik di dalam keluarga. Kemudian yang membawa memberitahu, ya, kenapa ada keperluan apa, ya, dia di dalam rumah kita itu. Kemudian yang kedua di dalam beribadah, ya, kita tidak memberatkan diri, ya, tetapi mengambil sikap yang moderat, sikap yang pertengahan, ya, tidak berlebih-lebihan, ya, tetapi juga tidak melalaikan di dalam beribadah. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.